Kedua tangan kita, kami terima mujizat-Mu pagi ini Tuhan, dalam nama Yesus. Kami terima kemenangan-Mu pagi ini Tuhan, kami berkata dalam nama Yesus. Ini semua adalah karya-Mu di atas kayu salib, yang membebaskan, yang membenarkan, yang memberkati hidup kami. Kami berkata di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima kebaikan-Mu, kami terima anugerah-Mu, kami terima rahmat-Mu, kami terima kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hidup kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ini mengucap syukur dan berdoa. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada Yesus kita. Haleluya. Bersyukur bersama, katakan amin. Tuhan berkati saudara sekalian dan silakan duduk. Selamat pagi jemaat semua, shalom. Ya. Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Sukacita katakan amin, saudara. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Nah, mari sekarang kita bersama-sama selama 30 menitan ke depan lebih ini kita belajar bagian firman Tuhan, saudara-saudara sekalian, yaitu satu tema firman Tuhan tentang bagaimana kita harus remembrance atau mengingat kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita, ya. Mengingat grace-nya Tuhan, mengingat kasih karunia-Nya Tuhan dalam hidup kita, ya. Tema firman Tuhan sepanjang bulan ini adalah Remembering His Grace. Remembering His Grace, mengingat kasih karunia-Nya Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Saudara, sekali lagi bulan ini April, kita akan masuk dalam dua perhelatan yang penting. 14 April adalah hari Jumat Agung, kita akan punya kebaktian jam 5 sore di tempat ini. Dan tanggal 16 April kita akan masuk dalam kebaktian Paskah. Pagi di Johar dan kemudian jam 7 serta 9.30 di tempat ini. Kebaktian sore tanggal 16 April akan kita tiadakan sebagai komitmen kita terhadap Kota Salatiga. Kita akan gabung di Pancasila jam 3 sore, saudara sekalian. Tapi hari ini biarlah khotbah ini mengantarkan kita untuk mengingat kasih karunia daripada Tuhan, pengorbanannya, karyanya yang luar biasa dalam hidup Anda dan hidup saya. Nah, untuk mengawali perenungan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan, saudara, dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50, saudara sekalian. Lukas pasal 7 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50, ya. Anda bisa buka Alkitab Anda, sementara saya juga mempersiapkan. Saudara, Lukas pasal 7 ayat yang ke-36, saudara sekalian, adalah cerita bagaimana Yesus diurapi oleh seorang perempuan yang berdosa. Saya baca beberapa ayat, Anda bisa mengikuti di depan, tapi Anda baik kalau punya ayat-ayat Anda sendiri. Mari kita baca, saya bacakan buat Anda, dikatakan demikian. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan, datang di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Nah, ayat ini perhatikan. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya Yesus itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki kakinya Yesus dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang hutangnya 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ayat 43 kita baca bersama, katakan 2 dan 3 sekarang. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Sampai di situ pembacaan kita. Saudara, kita tidak akan membaca sampai ayat yang ke-50. Tapi dari pembacaan ayat Lukas pasal 7:36 ini tadi kita bisa menangkap kebenaran sebagai berikut, saudara sekalian. Bahwa wanita yang berdosa itu begitu mengasihi Yesus karena dia sadar akan dosa-dosanya.
Saya minta monitor di sini tambah dikit ya. Wanita yang berdosa itu mengasihi Yesus ya. Perhatikan tingkah lakunya. Terima kasih. Perhatikan tingkah lakunya. Alkitab bilang ketika Yesus makan di rumah orang Farisi itu ya, dia melipir. Dia tidak berani loh ketemu sama Yesus muka dengan muka. Alkitab bilang dia melipir ya ke belakangnya Yesus, nunggu Yesus, saudara sekalian. Dan ketika ada kesempatan, saudara sekalian, wanita ini hancur hati langsung nubruk Yesus. Yang ditubruk itu kakinya. Dia langsung merendahkan diri di sana. Dia nangis di sana. Dia bilang, Tuhan, aku orang berdosa, aku orang yang tidak pantas. Alkitab bilang, saudara sekalian, dia begitu sadar akan siapa dirinya. Hancur hatinya dia mencium kaki Yesus, membasuh dengan rambutnya, mengurapinya. Ini wanita hancur hatinya. Saudara sekalian, wanita yang berdosa ini begitu mengasihi Yesus. Karena dia sadar akan siapa dirinya, akan dosa-dosanya. Hari ini saudara sekalian, satu hikmat saya percaya dapat kita pegang. Kita ini juga akan jadi orang yang bisa menghargai kasih karunia Tuhan di hidup kita. Kalau kita, saudara, sadar akan dosa-dosa kita. Sekian puluh tahun ini kita telah mengikut Yesus. Dan kadang-kadang kita lupa betapa kita telah berdosa di hidup kita. Dan sebetulnya kita sama sekali tidak pantas mendapatkan hal yang baik daripada Tuhan. Tapi kita seringkali lupa tentang perkara ini, saudara sekalian. Nah, dalam rangka remembering His grace, dalam rangka mengingat kasih karunia-Nya Tuhan. Pagi ini Tuhan ingin kembali berbicara kepada saya dan Anda. Untuk mengingat betapa saudara sekalian sebetulnya kita orang-orang yang telah berdosa dan sangat berdosa. Dan saudara sekalian, kita akan bisa begitu menghargai kasih karunia Tuhan jika kita sadar akan dosa-dosa kita. Pesan Tuhan pagi ini, saudara sekalian, adalah demikian. Dosa adalah perkara yang serius. Dosa itu perkara yang serius. Sin is a serious problem. Saudara sekalian, dosa itu bukan mainan agama. Dosa itu bukan mainan pendeta. Dosa itu bukan, saudara sekalian, kata orang tua karena agama kita, tidak. Dosa itu sesuatu yang serius. Sin is a serious problem. Dosa adalah perkara yang serius. Ini bukan, saudara sekalian, sebuah terminologi agama. Ini bukan sebuah, saudara sekalian, istilah-istilah dalam agama. Pagi ini mari tangkap, minta Tuhan ngajar hati kita dan pikiran kita sehingga kita bisa punya sikap hati seperti perempuan itu tadi. Saudara, saya membaca kisah itu dan saya merasa Tuhan mengingatkan saya bahwa kita seperti wanita itu saja yang seharusnya ketemu Yesus kita gak berani. Wanita itu sekali lagi melipir di belakang Yesus. Cari kesempatan, nubruk pun yang ditubruk cuma kakinya Yesus, bukan badannya Yesus. Hatinya hancur. Dan biarlah kiranya saudara sekalian pagi hari Roh Kudus menanamkan rasa sadar akan dosa kita. Bukan dalam keadaan tertekan, tetapi sebagai pengucapan syukur. Dan kita mengerti bahwa dosa adalah perkara serius. Sehingga kita bisa mengucap syukur atas pengampunannya dalam hidup Anda dan hidup saya. Hari ini kita akan belajar apa bukti dosa adalah perkara yang serius. Kalau dosa itu perkara yang serius, apa buktinya? Kalau dosa itu perkara yang serius, apa saudara sekalian buktinya? Kita tidak bisa hanya mengatakan dosa perkara yang serius tanpa menunjukkan buktinya. Dan mari kita pagi ini belajar 3 bukti bahwa dosa adalah perkara yang serius. Dan berbahagialah orang yang diampuni dosanya oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab keseriusan dosa diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Dan itulah sebabnya pagi ini kita harus kembali mengingat karya salibnya bagi hidup Anda dan hidup saya. Yang pertama, bukti dosa adalah perkara yang serius. Dosa itu, saudara sekalian, memisahkan kita dari Tuhan. Bukti pertama bahwa dosa adalah perkara yang serius, saudara sekalian. Bukti pertamanya adalah bahwa kebenarannya dosa itu perkara yang serius. Karena dosa itulah yang sanggup memisahkan kita dari Tuhan. Hanya dosa yang sanggup memisahkan kita dari Tuhan.
Saya teringat dalam Roma pasal 8, Rasul Paulus pernah berteriak, apakah yang akan memisahkan aku dari kasih Tuhan? Itu teriakan Rasul Paulus. Apakah kelaparan, apakah kesusahan, apakah aniaya, apakah masalah? Dia berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Tapi pagi ini saya kasih tahu, menurut firman Tuhan, ada satu perkara yang serius yang bisa memisahkan Anda dari Tuhan. Namanya adalah dosa. Dosa itu serius. Dosa itu serius problem. Sin is a serious problem. Because karena dosa memisahkan kita daripada Tuhan. Anda tahu ayat-ayatnya, saya mungkin tidak punya kesempatan membuka semua ayat. Tapi kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akibat pertama dari dosa itu adalah langsung Adam diusir dari hadapan Tuhan. Kejadian 3 ayat 23 berkata Adam diusir keluar dari Taman Eden. Adam dihalang-halangi saudara bersama Hawa masuk ke taman Tuhan yang luar biasa itu. Dia putus hubungan dengan Tuhan. Dan itu adalah gambaran serius problem yang timbul karena dosa. Karena dosa itu memisahkan manusia dari Tuhan. Lebih jelas lagi ayat di dalam Yesaya 59. Nah ini saya mau baca sama Anda ya. Yesaya 59, ayo buka Alkitab Anda. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua, saudara sekalian. Anda bisa buka Alkitab Anda bersama dengan saya. Ya, Yesaya pasal yang ke-59. Ya, Yesaya 59. Ayat pertama sampai ayat yang kedua, ya. Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bagus kalau Anda bisa buka Alkitab Anda dan kita akan baca bersama-sama, di depan juga ada, tapi kita tangkap, kita minta Tuhan ajar hati dan pikiran kita minta Tuhan membawa isi hatinya kepada hidup kita pagi hari ini. Yesaya 59 ayat 1 katakan 2 dan 3 sekarang. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Baca. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Dosa adalah perkara yang serius. Sin is a serious problem because, karena yang pertama, dosa membuat Tuhan itu terpisah dari kita, atau membuat kita terpisah dari Tuhan. Alkitab ngomong dengan jelas, yang merupakan pemisah kita dari Tuhan adalah segala kejahatan kita, yang merupakan pemisah kita daripada Tuhan sehingga ia tidak mendengar, adalah dosa-dosa kita. Dan saudara sekalian, akibat kita terpisah daripada Tuhan, maka akibatnya adalah kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Sehingga timbul masalah. Saudara, saya udah jadi pendeta ini tahun ke-17. Saya jadi pendeta tahun ke-17, saudara sekalian. Saya jadi anak pendeta itu 27 tahun. 27 tambah 17 itu berarti berapa? 54 tahun. Umur saya mungkin boleh 44 tahun. Tapi pengalaman saya hidup sebagai anak pendeta, anak pelayan Tuhan itu 54 tahun. Dengar baik-baik. Di 54 tahun itu ini kesimpulan saya. Setiap kali saya melihat ada hidup jemaat yang kacau, dengar baik-baik. Maka kita bisa mencari kenapa dia mengalami kekacauan. Alasannya, dia mengalami kekacauan karena dia tidak punya persekutuan sama Tuhan. Dan kenapa dia biasanya tidak bisa bersekutu sama Tuhan? Gampang, ada dosa disimpan di hidupnya. 54 tahun pengalaman saya membuktikan perkara itu. Anda tidak perlu mencobanya, saya kasih tahu. Minimal saya 17 tahun ini tahu apa artinya orang-orang yang tadinya telah diselamatkan Tuhan dan kemudian hidup dalam dosa. Bulan-bulan ini salah satu keresahan saya ada demikian. Kenapa ya ada 1.200 peserta SPY kita, ada beberapa di antara mereka yang sekarang hidupnya rusak. Saya dengar ada peserta SPY, dulu ikut semua SPY, tapi satu sedang siap-siap untuk cerai. Ada peserta SPY yang saya dengar laporannya ikut SPY loh. Waktu SPY itu menangis, minta ampun sama Tuhan, dan kemudian bertobat dari dosa.
Ada peserta SPY yang sekarang yang saya dengar laporannya terlibat mungkin ya di dalam saudara sekalian apa namanya? Minum minuman keras, hidup yang kacau, tidak hormat pada orang tua. Saya dengar ada peserta SPY ya. Dan hebatnya begini, sudah SPY pelayanan tahu-tahu hilang dari gereja. Saya baru paham itu. Ada satu pelajaran yang saya pelajari dulu, dia menyebut bahwa orang-orang itu bisa muntaber. Apa itu muntaber? Muntaber itu singkatan mundur tanpa berita. Ikut SP yo, ikut pelayanan yo. Jangan salah loh. Orang itu kalau pelayanan kelinter-kelinter di depan Anda mungkin Anda semua lihat. Tapi sekarang muntaber, mundur tanpa berita. Saya tuh resah ya. Piye ya Tuhan ya? Kok orang-orang kok bisa gitu ya Tuhan ya? Hidup Kristen tuh memang enggak mudah. Tapi mosok peserta SP terancam perceraian. Mosok peserta SP ya minum minuman keras lagi. Mosok peserta SP ya muntaber seperti ini. 17 tahun pengalaman penggembalaan, 27 tahun pengalaman sebagai anak hamba Tuhan menunjukkan saya satu rumus. Setiap orang yang hidupnya sekarang kacau, terlibat masalah, kalau ditarik mundur sebab dia tidak bisa bersekutu sama Tuhan. Dia ke gereja, ya, tapi Tuhan terasa jauh dari hidupnya. Doa-doanya rasanya mentok, gak tebus sama Tuhan. Entah bagaimana hidup Kristennya sementara di gereja, perlahan tapi pasti menjadi kering. Padahal di gereja, padahal di rumah Tuhan. Duduk di samping-samping Anda, ada di ibadah pagi. Saya juga agak heran itu ya. Semua peserta pelayan Tuhan sama saya juga heran. Kenapa kalau minggu pertama itu mesti lebih penuh daripada minggu kedua, 3, 4, 5. Nah minggu 2, 3, 4, 5 itu Anda tidak pergi ke gereja toh? Apa cuma minggu pertama toh? Pendeta gumun, apalagi Anda ya. Delok nek minggu pertama macet-macet tuh full, habis ini macet-macet. Tapi nek minggu 2, ketiga, keempat tuh lu ngondi, Coba tanya tangan ki, kowe lu ngondi kowe? Lu ngondi? Ke gereja kan bukan hanya minggu pertama yang setuju katakan amin ya. 2, 3, 4, 5 kita ke gereja. Nah, saudara maksud saya kembali kepada apa yang saya ceritakan. Ya, mungkin kalau minggu pertama itu pada mau minta ampun dosa ya sama Tuhan ya, Kerasa salah ya. Makanya ini penting ya. Ya gak apa-apa lah minimal Anda masih punya rasa bersalah itu bagus lah. Tapi jangan hanya minggu pertama yang setuju katakan amin. Minggu kedua, ketiga, keempat itu Anda harus tetap bisa bersekutu, connect sama Tuhan. Nah ini loh rumusnya. Orang kalau tidak connect sama Tuhan pasti hidupnya masalah. Hidupnya banyak masalah. Masalah karena tidak connect sama Tuhan. Dan kenapa tidak bisa connect sama Tuhan? Dosa. Dosa adalah perkara serius. Sin is a serious problem. Because sin separate us from Jesus our God. Gambarnya jelas. Di sebelah kanan ada Holy God, Allah yang suci. Sebelah kiri ada sinful humanity, manusia yang berdosa. Dan selalu akan ada jurang ketika di tengahnya kita mengizinkan dosa tetap ada. Kita memelihara dosa, kita menikmati dosa. Jangan salah, dosa akan selalu memisahkan kita daripada Tuhan. Walaupun ada karya Tuhan Yesus, Pak Gideon, iya. Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Tapi kalau Anda terus hidup dalam dosa, dengar baik-baik ya, hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa artinya sudah tahu itu dosa, tetap dijalankan, tetap dilaksanakan, tetap dinikmati. Itu hidup dalam dosa. Hidup kayak gitu pasti akan terpisah dari Tuhan. Dan ketika terpisah dari Tuhan, rumusnya akan terjadi. Terpisah dari Tuhan, karena dosa, tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, akan timbul masalah dalam hidup kita. Karena itu saudara sekalian, saya percaya tentang perkara pertama ini kita harus responi. Kita harus responi dengan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Bukan tidak mungkin hari ini Tuhan sedang berkata-kata kepada saya dan kepada Anda melalui khotbah hari ini. Supaya Tuhan mau Anda tidak mengalami kerusakan akibat dosa. Tuhan mau melihat hidup Anda diberkati oleh Tuhan. Remembering His grace. Ingat kasihnya Tuhan Yesus. Saudara sekalian,
Kita bisa mengingat kasih-Nya Yesus kalau kita sadar akan dosa kita. Dan kita bisa akan sadar akan dosa kita kalau kita menangkap dosa adalah problem yang serius. Yang kedua, saudara sekalian, dosa adalah perkara yang serius. Apa buktinya, saudara sekalian? Buktinya adalah ini. Dosa adalah perkara yang serius sebab, saudara sekalian, selalu ada konsekuensi dalam dosa. Selalu ada konsekuensi. Katakan selalu. 2, 3. Saudara, selalu ada konsekuensi dalam dosa. Selalu. Dosa itu tidak sesuatu yang ya terjadi. Semua orang berdosa atau Pak Gideon wajar. Oh ya, tapi Anda bisa ingat enggak bahwa di dalam dosa itu selalu ada konsekuensi. Selalu. Saudara, saya menulis sengaja bukan dosa punya konsekuensi, bukan hanya punya. Dosa itu selalu, always akan memiliki konsekuensi dalam hidup kita. Itulah sebabnya dosa adalah perkara yang serius. Roma 3 ayat 23, kita tidak akan buka, saya hanya akan sebutkan. Bunyi ayat firman Tuhan adalah demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan, lalu akibatnya, telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan ada konsekuensi. Selalu ada akibatnya. Selalu ada, orang Jawa bilang, tembe burine. Oh ya, benar. Dosa selalu punya konsekuensi. Itulah sebabnya dosa adalah problem yang serius dalam hidup kita. Alkitab Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Mungkin pagi ini kita tidak sempat buka karena waktu kita terbatas. Tapi dengarkanlah. Kesimpulan dari ayat firman Tuhan Roma 6:23 itu dikatakan sebab upah dosa adalah maut. Ada konsekuensi yang jelas. Upah dosa adalah maut. Saudara, itulah sebabnya dosa itu perkara serius. Sebab selalu punya konsekuensi. Sebab selalu ada dampaknya. Sebab selalu ada akibatnya. Saudara sekalian, dan kita udah melihat di hidup kita loh, ya. Kita sebetulnya itu kita tuh tahu, saudara sekalian, ya. Ini contoh. Kalau seorang laki-laki terus-menerus, ini contoh, berselingkuh dari istrinya, itu selalu ada efeknya. Bilanglah ini contohnya ya. Bilanglah mungkin contohnya, tapi selingkuhnya enggak ketahuan Pak Gideon. Ini contohnya. Ini kalau umpamanya kita bilang contohnya seperti itu. Tapi saudara, dalam pengalaman pelayanan saya 17 tahun, dan pengalaman saya sebagai anak pendeta 27 tahun, telah terbukti. Orang yang berselingkuh, itu selalu akan berhadapan dengan konsekuensinya. Oh, Anda jangan, pria-pria ya, saya kasih tahu ya. Kita jangan menganggap wanita-wanita itu, apa ya namanya, istilahnya begini. Ini yang saya kasih, ya. Istilahnya bisa selingkuh, terus langsung pergi, tidak bisa. 1 Korintus nyatet ayat 6 berkata demikian. Kalau seorang laki-laki ini bersetubuh dengan seorang perempuan, dia itu menjadi satu tubuh. Dengar laki-laki. Kalau Anda itu selingkuh, Anda bisa begini. Mohon maaf, senangan sebentar lalu pergi. Oh tapi perempuan-perempuan tidak bisa. Perempuan-perempuan itu kan mainnya hati, betul enggak? Waktu dia buka hati dengan Anda, walaupun dia tahu Anda selingkuhannya, hatinya melekat. Nah, hati yang melekat itu jangan salah. Alkitab kan bilang gini, di mana hartamu, di situ hatimu. Pria-pria seperti hartanya bagi wanita-wanita itu, walaupun dia tahu dia selingkuhan. Ya. Dan akibatnya apa? Jangan salah. Wanita-wanita itu akan ngejar sama Anda. Saya lihat di film-film tuh, ya. Saya lihat di film. Dan saya lihat itu buktinya nyata. Ketika wanita-wanita yang diselingkuhi itu, hatinya udah nggak bisa melepaskan pria-pria yang bukan suami resminya yang telah menyelingkuhi. Dia bisa bikin teror. Itu saya tahu ada kejadian nyata. Bukan cuma di film, nyata. Jadi saudara saya belajar, oh gitu ya. Rumusnya, wanita itu tidak bisa, wanita itu harus main hati. Dan karena hatinya kalau udah melekat, dia pegang betul-betul itu pria. Jangan salah pria-pria. Makanya selalu akan ada konsekuensinya.
Sepintar-pintarnya menyembunyikan bangkai akan tercium juga. Gelagat gerak-geriknya akan kelihatan. Kenapa? Rumusnya jelas. Dosa adalah perkara yang serius. Sin is a serious problem because there's a consequences. Ada konsekuensi dari dosa. Apa sajakah konsekuensi dari dosa itu? Kalau kita pelajari, saudara sekalian, secara sederhana, konsekuensi dosa itu ada beberapa hal. Yang pertama, konsekuensi dosa itu adalah tuduhan-tuduhan hati nurani. Saudara, kalau dosa itu punya konsekuensi, konsekuensi yang pertama itu hati nuraninya tertuduh. Ya. Dan jangan pernah anggap enteng, ya. Sekali lagi jangan ngomong gini, sing penting kan ora konangan. Oh, ini jangan salah ya. Hati itu penting. Saudara, ini kira-kira saya mau jelaskan dengan cepat gini loh. Alkitab kan ngomong begini, rumus sehat. Alkitab bilang gini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira. Nah bayangin, kalau hatimu seringkali gak gembira, seringkali tertuduh, wah aku salah, wah aku gak genah, wah aku keliru, wah apalagi ya, apalagi Anda sudah tahu berdosa, sembunyi-sembunyi mbek bojomu. Saya tanya, kira-kira Anda deg-degan apa tidak? Halo? Deg-degan terus lah. Lah ini gimana bisa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang terjadi adalah tuduhan hati ini menghancurkan Anda. Makanya saudara sekalian saya ajari nih minimal. Wong saya sama Liana ini belajar terbuka aja masih sering kali gagal. Satu kali tahun lalu atau 2 tahun lalu saya ganti handphone. iPhone saya yang lama saya kasih Liana, saya pakai iPhone yang baru. Lalu saya daftar, yang petugas di Solo itu ngetik, dia bilang gini, gimana Pak? Namanya dibuat sendiri-sendiri, jadi kalau ada namanya user, ya nama pengguna. Nama penggunanya dibuat sendiri-sendiri Pak. Oh enggak usah Mbak, buat satu aja. Nama saya sama isi saya satu saja. Waduh, dia bilang gini, jarang-jarang loh orang laki-laki kayak Bapak. Maksudnya, biasanya Pak, orang laki-laki itu pengen sembunyikan apa-apa yang ada di dalam handphonenya. Sehingga bojone orang ngerti. Nah saya bilang, justru saya tahu itu memang kelemahan kami laki-laki. Jadi gini aja Bu, buat satu nama. Jadi begini, kalau apa yang ada di handphone saya, itu pasti ada di handphone Liano. Saya catat ada satu nama gitu ya, umpamanya nama A gitu. Nanti akan keluar di handphonenya Liano. Termasuk kalau ada orang ngirimi gambar porno sama saya, itu juga keluar di sana saudara. Facebooknya kami buat satu. Facebook kami sekarang namanya Gideon Liane Rusli. Nanti di-add ya, Saudara, Gideon Liane Rusli. Artinya kalau ada seseorang memasukkan kepada Gideon, Liana akan tahu. Dan betul, dulu ada kejadian. Saya tidak memakai ini sebagai bahan guyon, tapi betul ada kejadian. Pak Gideon, saya kok terbayang-bayang wajahmu Pak Gideon. Kapan kita bisa ketemu? Untung ada di Messenger Facebook. Saya bilang, bojoku daripada kamu ngamuk ya, kita tunjui duluan ya. Delok ono ini aku nggak macem-macem nih loh, lihat toh. Dia baca, dia paham. Saudara, cobaan kita kan memang seperti itu. Nah, bayangin ya, kalau Anda tidak belajar terbuka, Anda sembunyikan terus ya. Tiap kali bojomu nyedak meja, meh nyekel handphone, napa nyekel handphoneku? Aja nyekel. Itu ibu-ibu, itu pasti ada sesuatu di dalamnya, betul? Setiap kali istri pegang handphone, suami ngamuk. Lapor Pak Gideon, saudara. Suami menjaluk tak gebuki itu, saudara. Serius. Kalau enggak ada apa-apa, buka dong, betul enggak? Oh, jemput-jemputan, itu mesti ada. Yang terbaru malah gini. Ada cewek selingkuhan sama laki suaminya. Mas, kamu enggak takut? Istrimu tahu. Aku selingkuh sama kamu. Enggak takut. Lah di handphonemu apa enggak ketahuan? Oh tenang Dek, namamu tak ganti. Joko mesin diesel namanya. Jadi tiap kali dapat SMS dari Joko mesin diesel itu maksudnya
Ya dari selingkuhannya itu, bukan Pak Joko Mugiarto ya. Laki-laki ini sekarang kan selingkuh caranya macam-macam, betul enggak? Yang penting bertobat. Ayo lihat kanan kiri berkata bertobat, wis bertobat ya. Kabeh wis dibuka Pak Pendeta. Saudara sekalian, nah bayangin ya, kalau kita sembunyikan itu terus, istri bisa nggak tahu, tapi hati nuraninya ngomong terus, betul enggak? Baf. Anteman kepada hati nuranimu itu pasti ada efeknya. Wong rumusnya aja, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita tidak pernah gembira karena sesuatu disimpan di sini, betapa kita akan mengalami banyak penyakit. Tahu-tahu jantung, kolesterol, tahu-tahu kita saudara kena serangan satu kali, terpukul. Bukan tidak mungkin, karena ini kan rumusnya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kedua, konsekuensi dosa adalah kerusakan. Kejadian 3:16 menceritakan kerusakan yang terjadi. Saudara, minimal kita bisa selusuri kerusakan yang ada. Pertama, rusak hubungan dengan Allah. Belum lagi rusak hubungan dengan sesama. Ini sesuatu yang konsekuensi sangat ada. Dengar, saya bicara minimal sekali lagi, bukan membanggakan pengalaman. Tapi 54 tahun di ladang pelayanan menunjukkan fakta-fakta ini. Kerusakan terjadi sebab dosa, karena dosa memang punya konsekuensi. Alkitab berkata bahwa wanita akan mulai melahirkan kesakitan. Alkitab berkata pria-pria akan kerja susah payah. Tanah dikutuk karena kita. Semua, belum lagi perkara moralitas. Dengar ya saudara, tadinya manusia itu cuma tahu yang baik-baik saja. Tapi sejak manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka sekarang manusia juga tahu perkara-perkara yang jahat. Seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, yang ada adalah hanya semua yang baik, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis didengar. Seperti kata Filipi 4 ayat 8. Atas inspirasi Roh Kudus, Rasul Paulus menangkap itu, yang adil, yang suci, yang benar, yang mulia. Pikirkanlah semuanya itu. Kenapa? Sebab itu yang memang ada di pikiran Allah. Kapan manusia tahu tentang yang jahat? Sejak manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, secara moralitasnya mulai jatuh. Dia mulai tahu apa artinya kejahatan. Anak-anak kecil kita tidak usah diajari menipu, sudah tahu apa artinya menipu, saudara sekalian. Dosa adalah perkara yang serius, karena selalu punya konsekuensi. Karena itu, mari terus hidup dalam pertobatan, menghargai semua pengorbanan Yesus di dalam hidup kita. Saudara, yang ketiga, yang paling akhir, dosa adalah perkara yang serius. Kenapa? Sebab saudara sekalian, ternyata kita masih bisa berdosa. Dosa adalah perkara yang serius. Kenapa? Sebab walaupun kita sudah ditebus Yesus, ternyata kita masih bisa berdosa. Itu menunjukkan bahwa dosa adalah perkara yang serius. Walaupun sudah ada obatnya, walaupun sudah ada jalan keluarnya, walaupun sudah ada pertolongannya, tapi ternyata kita masih bisa berdosa. Inilah yang disebut oleh Rasul Paulus di Roma 7 ayat 14-15 dan Rom ayat 22-25 sebagai pergumulan melawan dosa. Dia berkata demikian, kalau pikiranku ya, kalau hatiku ini istilah, ini gampang nih terjemahan Paulus. Pikiran sama hatiku tuh pengen yang baik. Tapi itu loh, tubuhku, ya, selama kita hidup di daging ini, tubuhku ini sudah terjual di bawah kuasa dosa. Isinya selalu pengen yang jahat, yang negatif, yang tidak benar. Saudara, puji syukur nih, Tuhan udah kasih obatnya. Tuhan sudah kasih jalan keluarnya. Nama jalan keluarnya salib Yesus yang bersyukur, katakan amin. Tapi walaupun ternyata kita udah ditebus nih, kita masih bisa berdosa. Dan itulah buktinya bahwa dosa adalah perkara yang serius. Sin is a serious problem. Tangani, obati dosa dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya dengan selalu membuat keputusan yang benar dalam hidup kita. Saudara, saya tidak akan memperpanjangkan firman Tuhan, tapi hari ini kembali, April ini, siapkan diri kita untuk mengingat kasih karunia-Nya lebih kuat dan lebih kuat lagi. Dan semua
ingatan kita dimulai dari mengingat, dari kesadaran bahwa kita telah diampuni dari dosa yang sangat serius lagi. Karena itu mari kita beri tanggapan kepada Dia, hidup di dalam jalan kebenaran daripada Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus dipuji, mari kita datang kepada Tuhan.